Kalian bingung mau main game online? Yuk gabung di Agen karena Agen merupakan situs game online terakreditasi dan berlisensi resmi. Terus pelayanannya juga luar biasa banget. Dijamin kalian bakal puas main di Agen. Promosi yang ditawarkan juga banyak dan menarik. Ada hadiah iPhone 11, jam tangan G-Shock, dan masih banyak lagi. Oh ya, Agen juga sering mengadakan giveaway melalui akun YouTube-nya. Tunggu apa lagi? Segera daftar sekarang juga di Agen dan menangkan hadiahnya. Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Nah, ini sekarang deretan para petinggi-petinggi dan para artis-artis yang kemudian harus diusut begitu kan ya. Apalagi ada yang kemudian viral hari ini soal video Dene Cagur diduga promosi judol. Polda Metro tindak lanjuti. Saya siap. Siap begitu kan ya. Artinya apa? Artinya saya apresiasi luar biasa kepada ya Polda Metro ya yang harus benar-benar ditindak. Tapi kita ingat para kalangan artis, para kalangan para petinggi-petinggi di situ harus benar-benar ditindak. Kalau bukan di kalangan petinggi begitu dan oknum-oknum yang memainkan peran itu, siapa lagi yang harus tindak? Masa rakyat kecil? Masa TikToker yang kemudian promosikan begitu kan ya, yang pendapatannya mungkin tidak seberapa, tapi mereka punya keuntungan dari judul itu harus benar-benar diberantas juga. Jangan kasih ampun. Jangan hanya yang kecil-kecil aja yang kemudian diusut. Jangan hanya yang mempromosikan saja yang diusut. Itu yang paling penting itu adalah para kepalanya itu begitu ya. Para akar-akarnya di situ begitu. Siapa yang menjadi pintu masuk ya? Makanya banyak publik meminta bahwa ya Budi Ari harus benar-benar diperiksa begitu kan ya. Karena di sejak Kominfo Budi Ari pada waktu itu begitu, nampaknya para judul hanya beberapa yang kemudian di blokir begitu kan. Ini fantastis banget begitu kan ya, pendapatan para pemangku Big Boss ya, para judul-judul itu. Makanya dengan adanya seperti ini, siapapun orangnya ya, seperti para kalangan artis siapapun begitu kan ya. Dene Cagur ini menjadi anggota DPR hari ini. Coba kita lihat saja pernyataannya, mempromosikan ya, menarik dan berhadiah iPhone 11 Pro ya. Ini kan hanya biar tertarik aja orang itu begitu kan. Makanya para judol-judol itu ya yang sudah memberikan saweran kepada orang-orang atau mempromosikan sana sini harus benar-benar ditindak siapapunnya ya. Ada kabarnya ada 1.000 lebih begitu yang belum diblokir. Nah, di era kepemimpinan seorang Prabowo ini harus benar-benar diberantas siapapun orangnya. Tidak ada yang kebal hukum di negara kita begitu kan ya. Coba kita baca lagi komentar-komentar dari netizen ya. Video Dene Cagur yang mempromosikan situs judi online ya. Dene Cagur mengatakan saya siap ya kooperatif ya jalani proses hukum katanya ya. Bahkan ya ketangkap nggak ya nih, saya kira ya yang punya uang bisa saja begitu kan bebas. Ya, tapi di negara kita begitu seorang Prabowo ini yang kita lawan ini siapa coba? Ya seorang Presiden Prabowo. Kalau ada menteri-menteri yang kemudian tidak bisa menindak, wah ini bisa saja Prabowo akan memecat itu. Nih sekedar pengingat saja buat Mimin Gerinda yang sat pasal 27 ayat 1 segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Ya kita harus sama, tidak ada yang kebal hukum di negara kita. Siapapun orangnya kita harus proses begitu kan ya. Ini video Dene Cagur mempromosikan ya judi slot 138 bersama 23 artis lainnya. Ngeri bos. Ini ngeri di situ begitu kan. Ya coba kita lihat saja begitu. Main apa di situ begitu. Ngeri-ngeri sedap begitu kan ya. Miliaran di situ begitu yang dihabiskan. Makanya ini harus benar-benar diberantas. Orang-orang siapapun harus benar-benar diberantas. Jangan hanya rakyat kecil saja begitu. Rakyat kecil saja itu hanya menjadi dampak ya. Rakyat kecil saja menjadi imbasnya begitu kan ya. Karena tidak punya apa, pengangguran ya, terus kemudian mau bekerja susah. Tapi tiba-tiba begitu kan ya.
ditawari dengan mempromosikan seperti itu, ya maulah mereka begitu kan ya. Siapa yang tidak mau? Kan itu logikanya. Tapi ingat, ini negara hukum ya. Apabila masih menggunakan cara-cara ilegal, maka harus benar-benar diberantas siapapun orangnya. Jadi saya kira kapan yang bisa menangkap orang-orang para petinggi-petinggi itu ya? Itu kan pertanyaannya begitu kan. Jadi banyak sekali yang mempertanyakan itu begitu. Kapan mau ditangkap? Kan itu pertanyaannya begitu. Makanya dengan adanya seperti ini, saya kira netizen atau publik begitu kan ya sudah tahu begitu bagaimana para petinggi-petinggi itu bisa menyembunyikan itu begitu kan. Maka kalau bisa disogok siapapun begitu, harus ya dilaporkan kepada Prabowo ya, Prabowo Subianto di situ. Jadi inilah yang kita lihat bahwa hukum yang ada di Indonesia itu harus benar-benar ya benar-benar adil di situ. Makanya ini Prabowo langsung yang mengatakan itu begitu. Makanya saya kira banyak sekali yang mengatakan bahwa ya harus benar-benar tindak siapapun orangnya. Ini kelakuannya begitu kan. Main apa ini? Ngeri-ngeri sedap bos kalau sudah seperti ini begitu. Di kalangan-kalangan para artis, kita lihat saja di situ banyak yang mempromosikan soal-soal kayak begituan ya. Jadi saya kira ya sampai kapanpun ini harus yang namanya judol narkoboy harus benar-benar diberantas ya di di bumi Nusantara ini. Coba kita baca bagaimana keterlibatan Dene Cagur ya yang kemudian mempromosikan itu yang dianggap mempromosikan judol ya ini. Polda Metro tindak lanjuti ya. Video Dene Cagur diduga mempromosikan salah satu situs judi online viral di media sosial. Dalam video tersebut artis yang kini menjadi anggota DPR itu terlihat secara memperkenalkan situs judi online. Dalam video yang beredar itu ya Dene Cagur menyebutkan sebagai game online. Dia menyebutkan situs tersebut telah terakreditasi dan berlisensi resmi. Mengenai hal tersebut ya Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Adi Ari Sam Indar mengatakan pihaknya akan berkomunikasi dengan penyidik. Baik nanti akan komunikasi dari teman-teman jurnalis kepada rekan-rekan penyidik. Dan kalau ada informasi pasti akan dilakukan pendalaman yang kami tidak lanjuti. Nah, ya saya apresiasi luar biasa kepada penegak hukum begitu daerah kemudian seorang Prabowo ya. Tapi kita lihat saja nantinya apakah lepas, apakah ada indikasi, apakah terduga atau bagaimana. Kita lihat saja nantinya. Makanya kalau punya uang bebas, kalau punya ini bebas, jangan lagi seperti itu begitu kan. Ya jangan sampai sama dengan kepemimpinan seorang Jokowi. Di era kepemimpinan Jokowi ini kan ya aman-aman aja kayak begituan ya. Orang-orang yang penting influencer sana sini, artis yang membela Jokowi saya kira aman-aman aja begitu. Di era Prabowo tidak ada seperti itu. Kita tunggu saja begitu kan. Kita tunggu saja. Nanti action dari Prabowo gimana begitu kan ya. Ya, tapi kalau toh pada hakikatnya itu aja ya sama aja dengan kepemimpinan seorang Jokowi. Ya, inilah yang kita lihat begitu kan ya. Coba kita lanjutkan lagi nih ya. Dia mengatakan penyidik akan melakukan pendalaman pihak yang bergerak melakukan patroli siber untuk memantaunya ya. Tentunya akan dilakukan pendalaman. Nah, jangan sampai kelamaan pendalaman begitu kan ya. Karena begitu banyak orang-orang yang terlibat judul ini harus benar-benar diberantas ya. Ya rakyat kecil sudah susah, sana sini susah begitu kan. Kalau rakyat kecil yang diterima yang ditangkap petinggi-petingginya aman-aman aja ya sama aja omon-omon di situ begitu. Kita harus benar-benar tulisi. Saya dukung penegak hukum ya, baik kejaksaan siapapun begitu kan harus bersatu di situ yang memberantas yang namanya judol dan narkoboy. Saya berani lantang ya, apalagi masalah soal korupsi itu adalah musuh kita bersama. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Honda di Podcast Rakyat ini.